Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan untuk melengkapi tugas dasar akuntansi. Maka saya di sini akan mempresentasikan tentang keterkaitan antara akuntansi dan perpajakan dari perspektif penyusunan laporan keuangan. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulinda Rahmawati dengan NIM 202153173. Saya dari kelas D, Prodi Sistem Informasi. Di sini satu pengertian. Inklusi keuangan. Sebuah kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Maksudnya di sini inklusi keuangan adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya supaya kehidupan masyarakatnya lebih terjamin gitu. Misalnya juga ada tabungan. Tabungan adalah simpanan yang diberikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Maksudnya tabungan di sini simpanan kita sendiri yang berupa uang misalnya, terus tapi tidak berupa seperti cek, giro, atau alat lainnya ya, yang ya milik kita sendiri. Itu untuk masa depan kita lah tabungan itu. Terus yang kedua di sini hubungan antara inklusi keuangan dan tabungan rumah tangga di Indonesia. Peran inklusi keuangan dalam memindahkan rumah tangga secara aman keluar dari kemiskinan dengan memungkinkan mereka untuk berakumulasi tabungan dan aset lainnya. Pentingnya tabungan untuk kesejahteraan rumah tangga telah diperdebatkan dengan baik dalam literatur. Ini terutama penting di Indonesia mengingat kerentaan banyak rumah tangga tidak miskin terhadap banyak jenis guncangan dan kurangnya akses ke layanan keuangan yang cukup besar populasi. Maksudnya, hubungannya inklusi keuangan dengan tabungan kita adalah saat kita menabung, tabungan kita bisa kita lakukan dengan adanya inklusi keuangan. Kita bisa masukkan ke dalam layanan yang diberikan oleh pemerintah ya kan, sehingga uang kita ini terjamin untuk keamanannya, terus untuk keamanan uang kita, terus bisa terjamin untuk nantinya kebutuhan kita, karena kebutuhan itu tidak ada yang tahu kita nanti. Nah, misalkan ada yang udah berumah tangga ya kan, biasanya kebutuhannya sudah lebih banyak karena nanti ada yang namanya anak, terus biaya sekolah anak, terus kebutuhan sehari-hari kita aja kita nggak tahu sampai berapa banyak ya kan, yang namanya kebutuhan itu pasti mengalami peningkatan. Terus yang ketiga, strategi efektif inklusi keuangan Indonesia. Strateginya adalah mengubah bantuan pemerintah dari barang menjadi uang tunai dan mentransfernya melalui bank. Selanjutnya, Indonesia menerapkan kebijakan langsung mentransfer pembayaran kesejahteraan ke rekening bank penerima daripada menyediakan uang tunai, sehingga mengharuskan mereka untuk membuka rekening bank. Uang tunai bersyarat transfer atau program Keluarga Harapan atau PHK ini disalurkan melalui perbankan di daerah yang infrastrukturnya ada. Inisiatif kebijakan Indonesia menyeluruh karena menargetkan berbagai aspek inklusi keuangan seperti akses, ketersediaan, pengguna, dan kualitas. Maksudnya di sini karena kenapa kita pemerintah melakukan inklusi keuangan menggunakan transfer karena saat ini kan masa pandemi ya kan. Pandemi ini kita tidak boleh berkerumunan, tidak boleh bertemu dengan lebih banyak orang. Maksudnya bukan tidak boleh bertemu,
sebaiknya menghindar terlebih dahulu untuk kesehatan kita lah ya. Terus dengan mentransfer ini uang kita juga lebih terjamin ya kan, lebih berkualitas, lebih terjamin uang kita, lebih aman. Yang keempat di sini ada karakteristik dasar inklusi keuangan rumah tangga. Nah, ini di sini yang pertama ada tingkat pendapatan. Maksudnya tingkat pendapatan ini dalam rumah tangga pasti ada namanya pendapatan ya kan, untuk pendapatan baik suami, istri, itu kan pendapatan ya kan. Pendapatan itu penting banget loh ya dalam rumah tangga, karena apa? Yang kita butuhkan itu banyak saat kita sudah berumah tangga. Misal untuk kebutuhan pribadinya, untuk kebutuhan suaminya sendiri, kebutuhan istri itu sendiri, untuk rumah tangga itu sendiri, untuk kebutuhan itu anak itu sendiri pastinya. Dengan adanya tingkat pendapatan ini penting banget, karena apa, kebutuhan semakin banyak orang semakin bertambah, dan tingkat pendapatan itu berpengaruh dalam rumah tangga. Terus keberadaan orang miskin kesehatan bagi individu dan menentukan permintaan pengeluaran kesehatan. Maksudnya di sini itu kesehatan itu penting ya kan. Dalam rumah tangga itu kita nggak tahu yang namanya sakit itu gimana, karena kita tuh nggak minta. Ya kalau misal ada yang sakit, sebaiknya kita sebelumnya kita melakukan apa namanya, melakukan asuransi kesehatan itu kan ada ya kan. Nah, kita untuk berantisipasi sebelum adanya itu gitu. Terus yang ketiga adalah kehadiran anak usia sekolah menentukan permintaan pengeluaran pendidikan. Nah, maksudnya kalau anak kita sekolah, kita mengeluarkan banyak uang ya kan, karena apa, sekolah itu penting gitu. Anak juga nggak ada yang namanya sekolah gratis, tuh nggak ada. Kalian tuh harus apa? Kalian itu harus menyediakan itu terlebih dahulu gitu. Terus yang kelima adalah manfaat menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan formal untuk rumah tangga. Manfaatnya di sini yang pertama ada menabung. Rumah tangga dapat mengakumulasi aset yang pada gilirannya dapat memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam modal dan akses kredit. Kalau kita punya uang, sebaiknya kita tabungkan uang itu supaya lebih aman, ya kan? Supaya uang itu tidak harus keluar lah, hilang lagi lah. Kalau kita nabung sendiri kan beda lain, ya kan? Dengan adanya lembaga keuangan formal ini, uang kita lebih terjamin. Nanti kalau kita butuhkan lagi kan udah uang kita udah masih ada gitu. Kalau kita simpan sendiri, biasanya kalau ada kebutuhan lain pasti kita ambil lagi kan. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah berinvestasi. Nah, kalau kita udah menabung biasanya kan ada bunga. Nah, bunga itu kita bisa lakukan investasi. Misal kita punya misalnya di sini kita punya perusahaan, dengan investasi itu kita bisa kembangkan perusahaan kita gitu. Terus yang ketiga ada asuransi. Maksudnya asuransi di sini itu rumah tangga miskin dapat mengasuransikan pendapat dan kesehatan yang tidak terduga guncangan karena kondisi lingkungannya. Seperti yang tadi saya bilang, maksudnya asuransi di sini itu seperti asuransi kesehatan. Kita berantisipasi yang namanya sakit, yang namanya kita itu nggak ada yang tahu, dan kita juga nggak minta, tapi kita bisa berantisipasi terlebih dahulu dengan melakukan asuransi kesehatan. Yang keenam adalah tinjauan literatur, inklusi keuangan dan tabungan. Upaya bersama untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan melakukan analisa mikrodata asli untuk memahami dampaknya terhadap rumah tangga. Kami fokus pada kepemilikan tabungan sebagai hasil utama. Menabung adalah salah satu dasar aktivitas manusia dan dipandang sebagai indikator universal inklusi keuangan. Teori ekonomi menunjukkan bahwa sebagian indikator universal inklusi keuangan, teori ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga akan memiliki alasan untuk menabung uang. Terus ide utama adalah bahwa rumah tangga akan menyimpan sebagian dari pendapatan mereka untuk mengumpulkan kekayaan mereka dan menggunakan di masa pensiun. Karena masa pensiun, dengan adanya inklusi keuangan, uang kita kan kita masukkan ke inklusi keuangan ya.
tabungan kita sebagai tabungan. Nah, uang itu tadi bisa kita gunakan untuk masa pensiun kita nanti, karena nggak mungkin kan orang tua kita masih kerja, kita nikmati aja hasil kita di masa tua kita gitu, supaya kita juga supaya kita bisa diam-diam di rumah ya kan, karena tua itu tenaganya sudah makin berkurang, dan di saat kita sudah tua seharusnya kita sudah tidak bekerja, kita sudah kita sudah diam, kita sudah menikmati hasil kita yang sudah kita lakukan pada waktu kita masih muda ya kan. Nah, terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.